Baik, di segmen kedua dari modul E masih berkaitan dengan magnetostatik. Kita akan coba masuk ke bagian hukum Biot-Savart. Setelah sebelumnya materi kita dahului dengan gaya Lorentz. Di situ kita kenal ada muatan yang bergerak, jadi berkaitan dengan arus. Untuk itu kita mulai dari arus dulu. Arus atau current. Jadi arus pada suatu kabel adalah muatan persatuan waktu yang melewati titik tertentu. Jadi ada pergerakan muatan persatuan waktu yang melewati titik tertentu. Jika ada muatan negatif yang bergerak ke kiri, sama dengan ada muatan positif yang bergerak ke kanan. Ini kurang lebih konsepnya. Umumnya elektron bermuatan negatif yang dianggap bergerak ke arah yang berlawanan dengan arus listrik. Arus diukur dalam coulomb per second atau kita sebut sebagai ampere. Jadi 1 ampere itu sama dengan 1 coulomb per second. Ilustrasinya kalau kita punya suatu kawat, di sini ada suatu titik P begitu ya, ada muatan garis pada lintasan. Jadi muatan pada lintasan itu kita kemarin biasanya menggunakan simbol lambda, kemudian memiliki kecepatan V. Jadi arusnya bergerak dengan kecepatan V. Kemudian di sini pada saat melewati titik P, di sini kita punya V delta T. Jadi di sini adalah ilustrasi adanya muatan yang bergerak pada suatu kawat. Arus di sini karena dia memiliki arah atau pergerakan juga seperti ini dengan kecepatan V, maka arus adalah suatu vektor. Biasanya kita simbolkan I kan kalau arus. Kemudian kalau muatannya itu lambda, jadi mungkin saya ada kesalahan menyebut. Jadi muatan dalam distribusi garis itu adalah lambda kali V. I arus itu adalah lambda kali V, dengan V adalah kecepatan dari muatan. Kemudian gaya magnetik pada suatu segmen kabel berarus adalah sebagai berikut. Ya, sebelumnya kita punya bentuk bahwa F itu sama dengan Q dikalikan V cross B kan. Nah, kemudian karena ini distribusinya pada suatu kawat, maka di sini ada integral dq. Dq itu adalah kita bisa lihat segmen pada satu segmen kemudian diintegralkan untuk sepanjang lintasan begitu. Nah, di sini segmennya itu kita sebut dq. Dq terdiri dari lambda dl. Jadi dl itu adalah elemen dari kawat. Jadi kalau bagian kecil dari kawatnya tersebut. Nah, ini adalah kemudian diintegralkan untuk semua lintasan. Nah, dari sini kita punya bentuk F sama dengan bentuk seperti ini. Integral kemudian I cross B dl. Oke, ya, dengan beberapa perubahan atau manipulasi matematik secara analitis, Anda bisa lihat di buku teks juga bahwa persamaan dari gaya ini akan menjadi bentuk seperti ini, di mana ini kita bisa keluarkan dalam bentuk I dl cross B. Jadi I-nya ini adalah skalar di sini. Ya, beberapa catatan berkaitan dengan yang sudah kita pelajari. Jadi sebelumnya kita kenal elektrostatik, kita belajar di situ berkaitan dengan muatan yang stasioner atau muatan yang diam. Ini berkaitan dengan suatu medan listrik yang kita anggap konstan. Kemudian mulai dari segmen sebelumnya kita juga sudah membahas bagian dari magnetostatik. Ini berkaitan dengan steady current atau arus yang stabil begitu ya. Nah, ini akan memberikan hubungan ke medan magnetik yang konstan. Nah, catatan di sini ini kita belajar konsep. Tentu saja dalam prakteknya tidak ada arus yang benar-benar stabil. Jadi tidak ada muatan yang benar-benar diam. Jadi baik steady current atau stationary charge itu kurang lebih akan sulit. Dalam pengertian ini, baik elektrostatik dan magnetostatik menggambarkan teori atau penggambaran yang kita bahas di buku teks. Jadi kita membahas konsep. Jadi sebelum ke elektrodinamik,
kita perlu pahami konsep untuk elektrostatik dan magnetostatik ini. Nah, setelah kita mencoba melihat tadi arus, kita masuk ke hukum Biot-Savart. Ya, medan magnetik dari suatu arus pada lintasan itu dikenal dengan hukum Biot-Savart. Jadi misalkan kita punya arus sama seperti tadi yang melewati suatu kawat, jadi ini ada arah arus I, di sini ada DL aksen. Jadi kalau misalkan kita belajar di sini antara I dan L mungkin agak sedikit berbeda atau agak sedikit mirip begitu ya. Nah, ini perlu kita perhatikan antara I, DL dari penulisannya, karena dalam tulisan cetak kita perlu lebih hati-hati supaya bisa membedakan. Nah, kemudian kalau misalkan kita tinjau adanya kawat ini dengan adanya muatan yang bergerak dengan arus stabil begitu ya, karena kita belajar magnetostatik, dan kita tinjau pada suatu titik R di luar loop ini, kita sebutnya ini loop atau lintasan kawat berarus ini kita sebut loop tertutup begitu. Ada titik R-nya itu sejarak ini kita tulis sebagai R latin begitu ya, dari titik R ini ke satu elemen kawat DL. Nah, di sini diberikan nilai medan magnetik induksi B pada titik R ini adalah bentuknya seperti ini, di mana B sama dengan mu0 per 4pi dikalikan integral I arus cross ini R topi per R kuadrat tulisan latin DL aksen. Nah, bentuk ini bisa dirubah berdasarkan persamaan yang sudah kita dapatkan sebelumnya di slide sebelumnya tadi, hingga kita mendapatkan bentuk yang seperti ini, di mana B sama dengan mu0 dikalikan I arus skalar di sini per 4pi dikali DL aksen cross R topi per R kuadrat. Jadi integral atau proses integral ini dilakukan untuk sepanjang jalur arusnya. Dan kemudian ya ini DL aksen berarti elemen dari panjang kawat. Kemudian R ini adalah vektor dari sumber, ya misalkan kita tinjau DL itu sebagai suatu sumbernya, sumber arus yang bergerak itu dalam segmen DL ke titik R dengan konstanta mu0, ya Pi juga konstanta. mu0 adalah permeabilitas dari ruang hampa atau permeability of free space. Ini harganya ditunjukkan dengan angka seperti ini. mu0 sama dengan 4pi kali 10 pangkat minus 7 Newton per ampere kuadrat. Dengan satuan ini maka B sendiri adalah, atau medan magnet B sendiri menjadi Newton per ampere meter. Sebagaimana yang sudah ditunjukkan pada hukum Lorentz juga. Ya tentu saja kalau kita ingin dapatkan dimensinya, kita perlu mempertimbangkan ini komponen-komponen yang terlibat, baik itu arus, L, atau ya L itu panjang ya, panjang dimensi jarak begitu. Terus ya ada arus begitu, terus kemudian ada gaya juga ya, berarti ini karena muncul Newton per ampere meter berarti berkaitan juga dengan gaya sebagaimana yang sudah kita bahas di slide sebelumnya. Nah, bentuk Newton per ampere meter itu sama dengan Tesla. Jadi 1 Tesla itu sama dengan 1 Newton per ampere meter. Ini untuk persamaan. Yang ini distribusi pada suatu lintasan kawat. Sedangkan kalau misalkan untuk distribusi pada suatu bidang atau permukaan, kita biasanya menggunakan K, di sininya dA aksen. Sedangkan untuk volume, jadi ada arus dalam distribusi volume itu kita menggunakan D tau aksen, di sini menggunakan J, jadi rapat arus pada volume itu. Nah, selanjutnya mungkin sedikit yang kita bahas berkaitan dengan
medan magnetik induksi sejarak S dari suatu kawat yang panjangnya kawat lurus yang panjangnya tak hingga, misalkan begitu. Nah, dari sini kita bisa gambarkan ilustrasi kawatnya seperti ini, arusnya bergerak dari kiri ke kanan. Di sini kita tunjukkan DL aksen, jadi elemen kawatnya. Di sini ada titik P. Maka kalau kita ingin mengetahui bahwa medan magnet induksi di titik P ini yang jaraknya secara tegak lurus adalah S. Kalau kita tinjau di sini ada DL aksen, maka kita punya bentuk di sini ada theta. Jadi kita punya hubungan theta. Ini ada sepanjang L aksen. Ini perhatikan bedanya L aksen, ini DL aksen. Kemudian ini ada S. Kemudian sejarak antara elemen ini adalah R, tulisan Latin. Nah, di sini kita punya bentuk alfa. Nah, dari sini tentu saja kalau berkaitan dengan posisi, kita berhubungan dengan koordinat 3 dimensi, bisa menggunakan sumbu kartesian dan juga menggunakan sumbu koordinat bola ya, karena mungkin ada sudut dan sebagainya, itu kita bisa pertimbangkan. Nah, tapi dari bentuk ini kita punya bentuk-bentuk trigonometri seperti ini, jadi kita bisa mengetahui beberapa hal berkaitan dengan persamaan ini. Jadi misalkan DL aksen sin alfa itu sama dengan DL aksen cos theta. Jadi kita perlu menghubungkan antara cos theta dengan DL aksen dan juga misalkan sin alfa. Di sini untuk menunjukkan hubungan antara alfa dan theta, kita punya hubungan seperti ini. Kemudian L aksen sendiri ini kita bisa nyatakan juga sebagai S tangan theta. Jadi ini S, tetanya di sini berarti tangan. S dikali tangan theta itu adalah L aksen. Atau tangan theta sama dengan L aksen dibagi S, kan ya, begitu. Nah, dari sini kita bisa turunkan sehingga kita punya bentuk DL aksen sama dengan S per cos kuadrat theta d theta. Jadi bentuk ini kita turunkan menjadi bentuk seperti ini. Dan kita juga punya bentuk S sama dengan R cos theta. Ini dari mana? Nah, kita punya S, kita punya R, berarti cos di sini adalah cos theta adalah S dibagi R. Nah, ini bentuknya sama seperti ini. Kemudian kalau seper R kuadrat berarti sama dengan cos kuadrat theta per S kuadrat. Ya, kurang lebih kita bermain dari bentuk-bentuk trigonometri di sini. Nah, kemudian kita coba masukkan persamaan B yang sebelumnya sudah kita pelajari tadi, karena melibatkan mu 0 I per 4 pi. Di sini ada integralnya dari sepanjang lintasan. Nah, di sini berkaitan dengan theta, kan ya, tetanya dari ujung ke ujung, begitu, ada theta 1 sampai theta 2. Kemudian kita coba masukkan yang di sini itu berkaitan dengan pola ini yang sudah kita dapatkan pada slide-slide sebelumnya. Ini kan adalah bentuk yang ada di dalam integral. Jadi kita bisa lakukan substitusi untuk beberapa hal dari sini dengan beberapa persamaan. Di sini kita mendapatkan bentuk seperti ini. Dan selanjutnya kita bisa sederhanakan bentuknya menjadi bentuk seperti ini. Setelah kita lakukan integral, ada sin theta 2 minus sin theta 1. Theta 2, theta 1 itu berkaitan dengan batas sejauh mana panjang lintasan itu dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Kalau untuk panjang kawat lurus tak hingga, maka kawat ini sangat panjang. Kemudian tetanya itu berarti mendekati plus minus 90, ya kan, ke arah sana 90 atau ke arah sana minus 90. Jadi kita bisa masukkan batas-batas itu sehingga kita bisa mendapatkan nilai medan magnetik induksinya adalah B sama dengan mu 0 I per 2 ps. Oke, itu salah satu contohnya. Kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih.